Semua meridianku sudah tersumbat. Aku sudah tidak bisa melawan takdir lagi. Zack, segera pergi ke keluarga Ford di Valia. Cari Nona Nina sekarang juga. Hanya dialah Yang mampu. menyelamatkanku. Cepat. Kakek, Kakek. Kakek. Keluarga Ford di Valia? Ya. Aku akan minta Nona Bale menyelamatkan kakek. Gary, Ya. selidiki latar belakang Nona Bale. Baik, Tuan Cork. Tuan Cork. Tuan Cork. Kami tidak menemukan catatan identitas Nona Bale. Kami hanya tahu dia pindah ke kediaman Ford setahun yang lalu. Lanjutkan. Anehnya, sebelum Nona Bale tinggal bersama keluarga Ford, mereka tenggelam dalam kesialan. Mereka terkena penyakit aneh. Kematian sepertinya tak terhindarkan. Tapi begitu dia pindah, penyakit itu hilang dalam semalam. Hanya dalam 1 tahun, keluarga Ford menjadi yang terkaya di Valia. Kirim orang kita ke kediaman Ford. Suruh mereka memohon pada Nona Bale untuk menyelamatkan kakekku. Baik, Tuan Cork. Tuan Cork sudah memberi perintah, pergi ke kediaman Ford, dan mohon Nona Bale keluar dari pengasingan. Tuan Cork sudah memberi perintah, Pergi ke kediaman Ford, dan mohon Nona Bale keluar dari pengasingan. Tuan Cork sudah memberi perintah. Pergi ke kediaman Ford, dan mohon Nona Bale keluar dari pengasingan. Kamu tidak seharusnya ada di sini. Nona Bale. 3 bulan lalu. anak saya membeli vas antik di lelang. Sejak itu dia sakit terus. Saya, Lantot, dengan rendah hati memohon, Agar onda keluar dari pengasingan. dan selamatkan nyawa anak saya. Kami meminta Nona Bale keluar dari pengasingan, dan selamatkan ahli waris keluarga. Nona Bale, Anda. Apa yang terjadi? Saya berjanji pada Jim Ford untuk melindungi keluarganya selama setahun. Saya tidak akan ingkar janji. Kecuali mereka yang ingkar janji. Silakan pergi. Nona Bale. Setahun yang lalu, keluarga Ford mengambil alih proyek kereta api. Dan tanpa sadar memutus urat geomansi. Mereka mendapat balasannya. Jim Ford mengerbangkan segalanya. Dan memohon saya keluar dari pengasingan. Untuk menyelamatkan keluarganya. Masuk. Langit melihat segalanya. Saya pindah ke keluarga Ford dengan sukarela. Saya menyetap mata saya sendiri. Untuk melindungi mereka dari balasan. Jika mereka bisa bertahan besok, balasannya akan dicabut. Saat itu terjadi, saya akan meninggalkan tempat ini. Nona Bale. Pesta ulang tahun akan segera dimulai. Ayo kita masuk. Nona Bale, tunggu sebentar. Ini perayaan ulang tahun ke-50 Ibu Ford. Kenapa dia ada di sini? Dia bahkan memakai gaun brokat yang dibuat khusus. Kamu terlalu baik padanya. Tidak hanya itu. Sepanjang tahun ini dia hanya memakai barang-barang terbaik. Kakakku bahkan rela menyerahkan teh laundrynya yang berumur seabad, hanya untuk menyenangkannya. Kamu akan terus memanjakannya? Kita punya pilihan apa? Permintaan terakhir ayahku sebelum meninggal adalah, kita merawatnya dengan baik. Dia bahkan bilang, dia tidak akan bisa tenang di alam baka.
Kalo diatidak pua. Kamu mau shawl? Aku akan ambilkan. Lihat Will. Dia benar-benar tidak bisa dipercaya. Dia mengabaikan tunangannya. Tapi merayu-nayu seorang gadis buta. Apa dia benar-benar buta? Dia menutup matanya dengan pita. Dan selalu butuh bantuan. Tentu saja dia buta. Belum cukup tua. Ganti. Oh, aku akan lakukan sekarang. Bahkan teh berumur 50 tahun pun tidak memuaskannya. Dia hanya mau teh yang berumur seabad. Dia numpang hidup dan mengeluh terus-menerus. Aku ingin ibuku mengusirnya. Itu tunangan Tuan Ford? Mereka terlihat sangat mesra. Sepertinya. Kalau tidak, dia tidak akan repot-repot dengan hal sepele seperti mengambil shawl. Akila yang berdenggan dengan Will. Berani sekali dia. Hidup menumpang pada keluarga Ford. Semuanya harus yang terbaik. Betty. Will jadi menjaga jarak. Sejak dia pindah ke kiriman Ford. Apa dia pikir? Sekarang dia yang jadi nyonya rumah? Dia pikir dia bisa menikahi Will? Aku muak dengan ini. Aku akan cari ibuku. Aku tidak akan membiarkan wanita manapun menjadi penghalang antara aku dan Will. Ambil beberapa kursi lagi. Akan ada tamu tambahan. Tamu? Tapi semua orang sudah ada di sini. Apa? Keluarga Cork akan datang? Keluarga Cork? Maksudmu keluarga Cork yang kaya raya dari Jerton? Oh, oke, paham. Ayah benar. Nona Belle bukan wanita biasa. Nggak heran dia bilang padaku untuk memperlakukannya dengan baik sebelum dia meninggal. Teleponnya tentang apa? Sesuatu tentang keluarga Cork? Ibu, keluarga Cork akan datang ke pesta ulang tahun. Mereka adalah kekuatan politik dan bisnis terbesar di Southia. Katanya, separuh Southia dikendalikan oleh keluarga Cork. Kalau keluarga Ford bisa menjalin hubungan dengan keluarga Cork, masa depan mereka terjamin. Bukannya keluarga Cork dikenal sulit didekati, mereka tidak pernah menghadiri acara publik. Kudengar keluarga Cork sedang mengerjakan proyek miliaran. Mungkinkah? Keluarga Ford baru saja dapat keberuntungan besar. Sur mereka meningkatkan Standar pesta. Dan anggur ke level tertinggi. Kalangan elit peduli dengan etiket. Ngomong-ngomong, tidak ada yang boleh memakai pakaian yang terlalu terbuka. Pastikan sendiri. Baiklah. Daddy, keluarga Cork akan datang. Aku lagi sibuk nih. Tolong jaga Nona Belle. Aku bukan budaknya. Will, jangan khawatir. Kami akan menjaga Nona Belle dengan baik. Kamu ingin menyingkirkannya. Aku punya rencana. Haruskah kita melakukan ini? Itu pakaian duka untuk orang mati. Ada banyak tamu. Keluarga Cork akan datang ke sini. Itulah sebabnya. Ini kesempatan sempurna untuk membuatnya pergi dari keluarga ini. Nona Belle. Kamu dengar apa kata ibuku? Pesta sedang ditingkatkan standarnya. Semua orang harus memakai pakaian yang serasi. Ya, Nona Belle. Keluarga Cork akan segera tiba. Silakan ganti dengan pakaianmu. Maksudmu pakaian ini? Buta seperti kamu tidak punya hak bicara. Kalau kamu muncul di pesta dengan pakaian duka, Ibu Ford akan marah besar. Ya, itu dia. Kamu yakin? Ya, tentu saja. Bukankah ini jimat keberuntungan yang nenekmu berikan? Kok tiba-tiba rusak? Aku nggak tahu kenapa, tapi aku punya firasat buruk.
Rusak, terus kenapa? Bukan masalah besar. Lagi pula dia buta. Tunggu sebentar. Dia buta. Kenapa dia bertanya tentang pakaian? Apa dia pura-pura buta? Hanya untuk dapat simpati Will? Kamu sudah pakai pita ini setiap hari. Pasti sudah kotor. Aku akan lepaskan. Dan ambilkan yang baru. Amy. Ami, kamu baik-baik saja? Sakit. Ini tidak nyata. Nona Ford, Nona Yale, Ibu Ford memanggil kalian. Meunier Balkan. Ayo pergi. Pastikan Nona Bale berganti dengan pakaian di nampan itu. Ya. Nona Bale, saya akan antar Anda berganti. Ami, kamu baik-baik saja? Aku tidak tahu ada apa hari ini. Sialan nasibku. Jamuan makan akan segera dimulai. Bagaimana aku bisa memberikan Yukapan selamat kepada Ibu Ford seperti ini? Waktu hampir habis. Kita harus melakukan penghormatan ulang tahun. Sebelum keluarga Cork tiba. Di mana Nona Bale? Dia akan segera turun. Dia akan muncul di jamuan dengan pakaian duka. Mari kita lihat berapa lama dia bertahan di keluarga ini. Mengumumkan kedatangan Nona Bale. Itu tidak mungkin. Dia seharusnya kemari. Ya Nona Yale? Sudah kukatakan dia harus memakai pakaian yang ada di nampan. Itu memang yang dari nampan. Hanya pakaian itulah yang saya lihat. Sayal. Dia pasti menukarnya. Saat aku tidak melihat. Aku tidak akan membiarkan ini. Mari kita mulai. Saatnya telah tiba. Biarkan yang muda memberikan penghormatan. Silakan maju. Tunggu. Amy keluarga Cork akan tiba. Apa ini saat yang tepat untuk membicarakannya? Ibu Ford. Tradisi bagi yang muda untuk memberikan berkah. Nona Bale sudah hidup dari keluarga Ford selama setahun penuh. Dia mendapatkan yang terbaik dari segalanya. Dia praktis sudah dianggap keluarga sekarang, karena dia telah menerima kebaikan keluarga Ford. Bukankah seharusnya dia juga bersujud dan memberikan penghormatan kepada Anda? Nona Bale. Kamu sudah di sini selama setahun. Bagaimana pendapatmu? Aku tidak akan merendahkan diri untuk memberikan berkah ulang tahun kepada siapapun. Dia punya sikap yang cukup berani. Siapa wanita ini? Ibu Ford. Keluarga Cork adalah keluarga terpandang. Mereka sangat memperhatikan etiket. Tapi dia bahkan tidak mau memberi salam. Keluarga Cork akan menganggap kita kasar dan tidak sopan. Ibu. Ami benar. Dia kesini bukan untuk diperlakukan seperti bangsawan. Sebelum dia meninggal, Jim membuatku berjanji untuk menjaga Nona Bale. Katanya Japanya takdir yang luar biasa. Tapi dia bersikeras. Hanya mau yang terbaik. Dalam setahun, dia menghabiskan lebih dari seluruh keluarga digabung. Aku tidak percaya. Seseorang yang benar-benar mampu akan begitu materialistis. Sudah waktunya untuk mengujinya. Kita sampai. Semuanya, waspada. Kita akan menggandang Nona Bale keluar dari Pengazangong. Siap. Diu. Keluarga Cork menghargai etiket. Kita tidak boleh membuat satu kesalahan pun di pesta. Ibu. Kamu bingung. Apa kamu lupa apa kata ayah di ranjang kematiannya? Nona Bale adalah tamu kehormatan.
Tidak ada yang boleh menghalanginya. Karena wasiat terakhir ayahmu. Kami merawatnya selama setahun. Tapi sejak Nona Bale bergabung dengan kita, perusahaan kita semakin maju. Bahkan keluarga Chor. Dia tidak ada hubungannya dengan itu. Kita yang dapatkan sendiri. Aku ingin melihat sendiri apakah Dia akan merendahkan diri dan menggermatiku. Jim, kau pasti berguling-guling di kuburmu. semuanya. Sebagai kepala keluarga Ford, aku hanya meminta yang lebih mudah. Untuk memberi salam. Apakah itu tidak masuk akal? Keluarga Chor sudah tiba. Kamu tidak mau bersujud di hadapanku? Baiklah. Kalau kamu tidak menghormati aturan, Keluarga Cork akan memastikan kamu mempelajarinya. Keluarga Cork Dongan Ronda Timementa. Nonabal Keluar dari Pengasingan. Keluarga Cork Dongan Ronda Timemon. Ibu Bale untuk mengakhiri masa menyendiri. Anda pasti Bapak Gold, sang kepala pelayan. Silakan berdiri. Apakah Anda punya? Beranignako. Keluarga Cork Yong Menanganini. Main dure. Ibu Bale. Bapak Chor. Mangutu Seya que signe un tuk. Saya tahu maksud kalian. Kalian boleh pergi. Bukannya mereka ke sini untuk merayakan ulang tahun Ibu Ford? Kenapa mereka memperlakukannya seperti ini? Malah, mereka bersujud pada wanita yang cuma numpang hidup. Dari keluarga Ford. Sebenarnya siapa sih Ibu Bale ini? Sampai-sampai keluarga Chor begitu menghormatinya? Keluarga Cork adalah keluarga yang sangat berkuasa. Mereka menguasai separuh Suhia. Masa ia mereka bersujud padanya? Keluarga kami telah melakukan kesalahan besar. Bencana akan menimpa kami. Ibu Nina memiliki kemampuan yang unik. Hanya dia yang bisa membantu kami. Melewati ini. Baik. Baik. Jangan-jangan Samuel yang dikatakan Jim sebelum meninggal. Ternyata benar, sebelum dia datang. Bencana terus menimpa keluarga kami. Mungkinkah ada yang lebih dari dirinya? Aku sudah coba suruh dia berlutut. Bahkan bilang, Ibu Bale, keluarga Chor adalah tamu kehormatan. Kita tidak bisa begitu saja menyuruh mereka pergi. Bapak Gould, lantainya dingin kalau berlutut. Silakan berdiri. Aku tidak boleh biarkan dia mendekat pada keluarga Cork. Nanti, dia akan merebut Will dariku. Bapak Gould, biaya hidup Ibu Bale. Semua ditanggung oleh keluarga Ford. Dia hampir seperti keluarga sendiri. Kalau ada yang perlu, langsung bicara saja dengan Ibu Ford. Dia pasti akan membantu Anda. Ya. Bapak Gould, kalau ada yang Anda butuhkan, beri tahu saya saja. Bisakah keluarga Anda mewakili Ibu Bale? Tidak juga. Tentu saja. Ibu Bale selalu bersikeras. Hanya mau yang terbaik dalam segala hal. Dia bahkan bersikeras minum teh laudri berusia ratusan tahun. Ibu Bale, keluarga Ford sudah memperlakukan Anda dengan baik. Saatnya Anda membalas budi mereka. Kau sudah keterlaluan. Tampilkan dia. Tampang dia. APA, kamu, hey. Amy. Kenapa aku tiba-tiba meledak? Apa yang terjadi? Will, sakit. Nona Bale sudah keterlaluan. Aku cuma ngomong yang sebenarnya. Masa dia? Damn. Nona Bale nggak punya utang budi sama kita. Nonabal. Tuan Chor kondisinya parah. Nggak ada yang bisa menyembuhkannya. Tuan Chor dengar soal kemampuan penyembuhanmu. Diamant donc mu que Diamant Keluarga Cork. Jadi Tuan Chor kondisinya parah dan butuh perawatan. Aku tidak bisa menjamin hal lain. Tapi soal pengobatan, aku masih bisa memutuskan untuknya. Jangan repot-repot, datang ke sini untuk urusan kecil. Aku agak kurang sopan tadi. Menyuruhmu berlutut. Begini saja.
Aku akan setujui untukmu. Soal pengobatan Tuan Chork Eser. Benarkah? Apa hakmu? Setuju untukku? Sepertinya Jim menyembunyikan beberapa pantangan darimu. Apa? Maksudmu apa? Bahkan jika aku setuju dengan keluarga Chork, yang mana aku tidak setuju, itu harus menunggu sampai setelah besok. Tuan-tuan, waktunya tidak tepat. Silakan pergi. Kamu tidak mau berbuat baik sekali ini untukku. Dan menemui Bapak Chork Eser sekarang? Haruskah benar-benar menunggu sampai besok? Ibu Ford. Nonabal. Meridian Bapak Kork Tersimba. Kondisinya kritis. Dia tidak akan bertahan sampai besok. Nyawa sedang dipertaruhkan. Berhenti bersikap sok. Ikuti keluarga Chork kembali. Sekarang. Aku bisa menarik kembali janjiku pada Jim. Tapi begitu aku melakukannya, keluarga Ford akan kembali ke keadaan mereka setahun yang lalu. Apakah kamu siap untuk menanggung konsekuensi itu? Apakah keluarga Chork benar-benar ada di sini? Ya. Kudengar ahli waris keluarga Kork, Zit Kork, masih lajang. Apakah mereka ke sini untuk... Aku bertanya-tanya mengapa mereka tiba-tiba muncul. Pasti ada sesuatu yang baik sedang terjadi. Pastinya. Anda pasti sang kepala pelayan. Mengapa Bapak Chork tidak ada di sini hari ini? Betty. Nenek. Ini cucu perempuanku, Betty. Dia berumur 22. Dan lajang. Bapak Chork. Mungkin sekitar 25 tahun. Dia lebih tua 3 tahun. Mereka pasangan yang cocok. Nenek, berhenti bicara omong kosong. Aku tidak bicara omong kosong. Kita bahkan tidak ada hubungannya dengan keluarga Chork. Mereka pasti tertarik padamu. Lalu untuk apa lagi mereka ke sini? Kalau bukan untuk melamar? Ibu Ford, perhatikan kata-katamu. Kami tidak que signer un truc keluarga Ford. Apalagi untuk melamar. Lalu, untuk apa kalian ke sini? Bapak Chork tua sakit. Aku dikirim ke sini untuk dengan rendah hati meminta agar Nona Bell keluar dari pengasingan untuk menyelamatkannya. Apa? Menyelamatkannya? Apa? Dia kumasiring gadis yang hidup bergantung pada keluarga Ford. Kamu benar-benar pikir dia bisa menyelamatkan seseorang? Kenapa matanya ditutup pita? Dia tidak buta. Saat Jim membawanya pulang setahun lalu. Sudah putuskan? Hukumanku telah tiba. Kurang dari 3 bulan. Keluargaku sudah diambang kehancuran. Jika kematianku berarti menyelamatkan mereka dari hukuman, biarlah begitu. Setelah aku pergi, aku akan mengandalkanmu untuk menjaga keluargaku. Saat aku melihatmu setahun lalu, matamu masih baik-baik saja. Sekarang kamu pakai pita putih. Sialan. Ibu Ford SR, apakah maksudmu, dia dulu tidak buta? Ya. Dia bisa melihat dengan baik setahun lalu. Apa yang terjadi? Sekarang aku paham. Kamu coba menonjolkan diri selama pesta. Untuk menarik perhatian semua orang. Cepat lepaskan pita konyol itu. Pantas saja dia tadi bertanya tentang pakaian barunya. Ujung-ujungnya, dia ganti jadi pakaian duka. Dia menukar pakaian yang seharusnya untanya. Jadi kamu sebenarnya tidak buta. Nenek. Dia selama ini hidup bergantung pada kita. Sekarang dia pura-pura buta biar dikasihani. Kamu mungkin masih muda. Tapi lisik juga. Demi keluarga Kork.
Aku akan biarkan soal pura-pura buta ini. Lepaskan benda sial itu sekarang juga. Ikuti mereka kembali. Kamu tidak layak mendapat pengorbanan yang Jim lakukan. Mulai saat ini, aku tutup mataku. Masa-masa sulit akan datang. Keluarga Ford akan bangkit dan jatuh. Dunia baru bangkit dari abu. Tuan Gold, Nona Bale memiliki kekuatan aneh. Tubuhku tiba-tiba dikuasai. Setelah itu, Benarkah? ya, Ibu Ford, baik sekali Anda. Tapi Nona Bale bilang, dia tidak akan pergi sampai besok. Apa yang harus kita lakukan? Ibu Ford. Aku khawatir Tuan Cork. Mungkin tidak bisa bertahan sampai besok. Kami akan pastikan dia pergi hari ini. Tidakkah kamu dengar apa kata Tuan Gould? Lepaskan benda sial itu. Ikuti mereka kembali. Aku akan biarkan kamu melepas pita ini. Asalkan kamu bisa menahan hukuman yang menyusul. Kamu ini sombong banget. Hanya karena Jim menerimamu, kamu merasa hebat sekarang? Aku sudah melewati hal yang lebih buruk dari ini. Pita kotor ini tidak akan menghancurkan aku. Anakmu menukar nyawanya demi kedamaian yang dinikmati keluargamu hari ini. Jika kau lepas pita ini, balas dendam akan menyusul. Kau mungkin tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Keluarga Ford punya banyak proyek yang masuk. Mereka sedang berkembang pesat. Bagaimana mungkin mereka bisa runtuh? Kamu hanya cari alasan karena takut, Catherine. Ami benar. Jika kau tidak melepasnya, Nenek, Jangan lakukan itu. sebelum ayah meninggal, dia bilang tidak boleh ada yang tidak menghormati Nyonya Bale. Kalau tidak, keluarga kita akan celaka. Ayahmu waktu itu tidak waras. Setiap keluarga punya masa-masa sulit. lepaskan aku. Aku tidak percaya. Kau bilang keberuntungan keluarga kita tergantung pada pita itu? Melepas pita ini akan membawa kehancuran bagi keluargamu. Dan kau akan mati. Semua pengorbanan anakmu akan sia-sia. Sebaiknya kau pikirkan matang-matang. Kau coba menakut-nakutiku? Biar ku beritahu, hidupku lebih tangguh dari yang kau kira. Nenek, jangan lakukan. Ibu, bujak nenek untuk tidak melakukannya. Nyonya Bale, kau sudah hidup bergantung pada kami selama setahun. Aku ingin lihat apa yang bisa dia lakukan. Nenek, Terlambat, aku sudah melepasnya. Mari kita lihat apa yang bisa dia lakukan. Apa? Nenek, Sudah terlambat. Aku sudah melepasnya. Mari kita lihat apa yang bisa dia lakukan. Apa? Wajahku. Semuanya normal. Dari mana datangnya petir itu? Fasenya ada di sana. Bagaimana bisa berakhir di lantai? Itu cuma petir dan vas yang pecah. Apa masalah besarnya? Aku tahu kamu tidak buta. Semua omongan tentang aku mati. Dan keluarga Ford menghadapi malapetaka itu hanya lelucon. Semua orang juga melihatnya. Aku melepas pita terkutuk ini. Sekarang mari kita lihat. Nenek. Nenek, Ibu. Apa dia meninggal?
Ucapannya benar-benar menjadi kenyataan. Nenek Fortua telah tertimpa sampai meninggal. Itu tidak masuk akal. Siapa sebenarnya Nona Bell ini? Nenek, sudah kubilang jangan lepas pita itu. Kenapa kamu tidak mendengarkan aku? Kenapa? Panggil ambulans sekarang. Baik, aku akan telepon mereka sekarang. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini tidak nyata. Ibu itu kuat. Dia berhasil melewati penyakit aneh itu dulu. Dia pasti akan baik-baik saja kali ini. Well, katakan ini hanya kebetulan. Ibu. Nona Bell, tolong selamatkan nenekku. Dia tidak bermaksud melakukannya. Tuan Gold, itu bukan kebetulan. Tengkoraknya retak. Dia sudah tidak bisa diselamatkan. Ini serius. Laporkan ke Tuan Court segera. Siap. APA. Hanya satu komentar dari Nona Bell. Nyonya Ford tua langsung terbunuh. Ola lampu gantang yang jatuh. Nona Bell memperingatkan bahwa melepas pita miliknya akan membawa malapetaka bagi keluarga Ford dan membunuh siapapun yang melakukannya. Jadi, Nyonya Ford tua yang melepas pitanya? Ya, tak lama setelah dia melepasnya, dia tertimpa lampu gantung. Tuan Chork, ada satu hal lagi. Saya curiga Nona Bell mungkin sedang memainkan sesuatu. Perry tahu Carrie Cetera. Untuk melakukan apapun yang diperlukan. Untuk membawa Nona Bell kembali ke sini. Baik. Kekek. Tampaknya Nona Bell bukan orang biasa. Masih ada harapan. Dokter, tolong selamatkan nenek saya. Tak. Bagaimana keadaannya? Pasien mengalami pendarahan otak dan telah meninggal. Siapkan pemakamannya. Ibu. Dia benar-benar meninggal. Ucapannya menjadi kenyataan. Nenek meninggal? Bagaimana pesta ulang tahun bisa berubah jadi bencana? Melepas pita itu akan membawa kehancuran bagi keluargamu. Dan kau akan mati. Nenek melepas pitanya. Dan langsung meninggal di tempat. Ke keluarga kita. Berikutnya. Nyonya Bell. Pakasemua yang kau katakan barusan. Benar? Pembalasan sudah datang. Kemalangan keluargamu sidahan lalu akan kembali. Lebih baik kau bersiap-siap. Nyonya Bell. Nenek tadi tidak sopan. Dan dia sudah membayarnya. Tolong jangan tinggalkan kami. Aku akan minta maaf atas nama mereka. Will. Sudah terlambat. Aku tidak pernah berniat menyimpan dendam. Tapi kalian yang memaksanya. Kalian sendiri yang mengundangnya. Aku sudah selesai dengan keluargamu untuk selamanya. Kau mau aku minta maaf sama dia? Di depan semua tamu ini, aku akan kehilangan semua harga diriku. Dan aku bahkan tidak mengatakan hal yang begitu kejam. Will. Kerusakan sudah terjadi. Tidak ada gunanya bicara. Berhenti. Bu. Kenapa kau tidak percaya padaku? Kenapa? Kenapa kau tidak mendengarkan saat aku bilang jangan paksa Nyonya Bell untuk berlutut? Kenapa uji Nyonya Bell saat aku bilang hentikan nenek? Sekarang dia meninggalkan kita. Dia sudah selesai dengan kita. Apa yang akan kita lakukan? Kita harus bagaimana sekarang? Dia hidup diriku. Tapi masih bertingkah
Lampu gantung itu sudah terpasang bertahun-tahun. Tidak mengherankan kalau jadi longgar. Berhenti. Jangan merendahkan diri padanya. Bu. Nyonya Belle akan pergi. Begitu dia keluar dari pintu itu, dia tidak akan pernah kembali. Biarkan dia pergi. Tidak mungkin. Keluarga kita bisa bertahan tanpanya. Bu Ford yang tua dibunuh cuma karena melepas pita miliknya. Dan barusan, aku sebenarnya mau memaksanya pakai baju-baju itu. Dan mempermalukannya. Kamu yakin? Ya, tentu saja. Tidak mungkin. Itu cuma kebetulan. Gak apa-apa. Kalau rusak, besok aku minta orang beli yang baru aja. Bu Yale, kalian lagi ngomongin apa? Enggak ada. Maksudku, kalian sekarang lagi sukses. Gimana mungkin satu kata darinya bisa bawa bencana? Kamu juga mikir gitu, ya? Aku rasa dia terlalu sombong. Bu Ford, tolong jangan dipikirin. Ada urusan, jadi kami duluan ya. Halo. Apa? Jim, mereka tetap mengecewakanmu pada akhirnya. Hubunganku dengan keluarga Ford sudah putus. Mulai hari ini, nasib mereka bukan urusanku lagi. Langy Beruba Seketika Ibu Balbergi. Tidak mungkin ini kebetulan. Sepertinya masalah benar-benar mengancam keluarga Ford. Ibu Belle. Ibu Belle. Saya melihat apa yang terjadi tadi. Karena mereka meragukan kemampuan Anda. Kenapa tidak? Beri kami kesempatan? Bantuan saya tidak gratis. Kamu sanggap bir? Bapak Chork bilang kami akan bayar berapapun. Asal Anda mau setuju. Dia kakak perani mengambil risiko. Tolong. Benarkah? Ibu Belle sedang dalam perjalanan ke sini? Baiklah. Sambat dia dengan peneraman tertinggi. Tidak boleh ada yang salah. Bapak Chork, Ibu Belle setuju menolong Bapak tua Chork? Siapa sebenarnya wanita ini? Apa dia benar-benar bisa menentukan? Nazib Sezoran Dongan Muda? Kakek adalah orang yang berpengalaman dan terpandang. Kalau dia meminta seseorang secara khusus, orangnya pasti hebat. Semuanya, ikut saya. Untuk menyambut Ibu Belle di gerbang. Baik. Nyonya Belle sangat berbakat, dan dia satu-satunya harapan kita untuk menyelamatkan kakek. Mohon perlakukan dia dengan sopan, dan jangan sampai menyinggung perasaannya. Baik. Tuan Chork dan Gary membicarakan Nyonya Belle, seolah-olah dia adalah sosok legenda, yang bisa mengendalikan hidup dan mati. Benarkah ada orang yang sekuat itu? Itu Uruzan Tuan Kork. Kamu sudah melewati batas. Nyonya Belle, silakan turun. Itu adalah ritual dari dinasti terakhir, yang dulu menandakan pangkat. Ritual itu dihapuskan lebih dari seabad yang lalu. Namun, dia melakukannya dengan sangat anggun. Tuan Kork. C'est ya rasa ritual itu. Saya khawatir dia bukan orang biasa. Tuan Kork. Ini Nyonya Belle. Kami sudah menunggu kedatangan Anda.
Nasib buruk mengintai di bawah langit gelap ini. Pantas saja James mengirim kalian untuk menjemputku. Kalian bowl angkat kepala. Gary tidak memberitahunya itu. Jadi bagaimana dia tahu? Kakek mengirim seseorang untuk menjemputnya? Nona Bale. Kakek sudah tidak sehat selama beberapa hari. Dan para dokter bilang mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tolong ikut denganku. Untuk menyelamatkannya. Jangan buru-buru. Apa kamu tahu aturanku? Aturan apa? Tuan Cork. Tuan Cork. Selama setahun Nona Bale tinggal bersama keluarga Ford. Dia mengenakan sutra halus. Dan makan hidangan terlezat. Yang layak untuk kaisar. Jika kita ingin mempertahankannya. Kita harus memperlakukannya dengan yang terbaik. Itu bukan masalah. Apa penjelasannya di sini? Aku menanyakannya tentang itu dalam perjalanan ke sini. Dia bilang. Itu harga tertinggi yang bisa dibayar orang seperti kita. Untuk mengubah takdir. Orang biasa hanya bisa melawan takdir. Dengan menukar nyawa kerabat dekat. Nyawa Jim tidak cukup untuk menyelamatkan seluruh keluarga. Jadi mereka harus menawarkan harta duniawi untuk menutupi sisanya. Nona Bale. Nyawa James datang dengan harga yang terlalu mahal. Untuk dibayar oleh cucu satu-satunya, jadi aku harus menggantinya dengan kekayaan materi. Nona Bale, aku bersedia membayar harga berapapun. Jika itu berarti menyelamatkannya. Silakan masuk. Ha. Sial. Diatidak akan sakit. Kalau diatidak membawa pulang barang tikitu. Sekarang aku harus bagaimana? Jadi anakku. Cuma harus mati. Karena Nona Bale tidak mau meninggalkan kediaman Ford, setidaknya kau masih punya beberapa anak. Lihatlah aku. Dalam 3 generasi keluargaku, tidak satupun cucu yang selamat melewati tahun pertama mereka. Sekarang satu-satunya cucuku hampir berusia 1 tahun. Apa yang harus aku lakukan? Selama Nona Bale ada di sana. Aku khawatir kita. Ai. Ada apa? Apa? Dia meninggalkan kediaman Ford? Oke. Mengerti. Oh, awasi mereka dengan ketat. Aku ingin mendengar saat ada perubahan. Tonton. Apa teleponnya? Berhenti tertawa. Katakan pada kami. Keluarga Ford menyinggung Nona Bale. Untuk mengambil hati. Keluarga Cork dari Jerton. Mereka mengusirnya saat pesta ulang tahun. Kau serius? Tentu saja. Gary membawa Nona Bale pergi. Dia mungkin sudah sampai di kediaman Cork sekarang. Sungguh keberuntungan. Sekarang dia sudah meninggalkan keluarga Ford. Cucu sulungku mungkin bisa diselamatkan. Siapkan mobil. Jangan berani-berani bersaing denganku. Aku yang keluar duluan. Mangir. Aku yang kasih informasinya. Anakku yang paling kritis. Tidak ada yang boleh menemui Nona Bale. Sebelum aku. Ai Greco. Cepat. Ke kediaman Cork. Pergi. Ibu Ford, semua tamu sudah pergi. Saya sudah perintahkan mereka untuk tidak menyebarkan apapun tentang pesta itu.
Baik, kamu boleh pergi. Direktur teknik baru saja menelepon saya. Dia menutup telepon setelah 2 kali dering. Saya telepon balik. Tapi dia tidak menjawab. Kurasa ini bukan kabar baik. Kamu benar-benar percaya apa yang dia katakan? Aku tidak tahu apakah bencana akan datang pada kita. Tapi yang aku tahu, kita akan menghemat banyak uang tanpanya. Ibu melihat Nona Belle sebagai jimat keberuntungan saat dia pertama kali datang, dan memperlakukannya seperti bangsawan. Apa yang berubah? Hanya dalam setahun? Jimat keberuntungan apa? Prestasi keluarga kita. Berasal dari usaha kita, bukan karena dia. Apa? Mereka menemukan makam kuno di bawah lokasi taman hiburan di pinggiran kota. Di mana direktur kamu? Apa yang sudah dia lakukan? Kenapa aku baru mendengar ini sekarang? Makamnya rusak, dan semua direktur teknik sudah ditahan polisi sejam yang lalu. Apa? Apa yang akan terjadi pada lokasi itu? Dipaksa ditutup? Jadi miliaran saya. Hai Long. Tampa. APA. Yang dapat? Wenko. Bagaimana mungkin? Ada makam terkubur di sana? Semua yang dia katakan menjadi kenyataan. Nona Belle benar. Pertama, lampu gantung itu membunuh nenek. Sekarang, ada masalah dengan proyeknya. Tidak mungkin. Bicaralah. Ibu Ford, ada kabar buruk. Terawangin kereta yang kita bangun tahan lalu runtuh. 1 gerbong penuh orang terkubur. Sekarang sedang trending, dan pihak berwenang baru saja mengeluarkan pemberitahuan untuk mengakhiri semua kesepakatan dengan perusahaan kita. Tidak. Ini tidak mungkin nyata. Ini tidak mungkin terjadi. Yang ibu perhatikan hanya kemewahan yang dinikmati Nona Belle. Tapi ibu tidak pernah sekalipun berpikir, kita berutang segalanya. Pedanya. Aku bekerja keras untuk semua ini. Ibu, ada apa? Sile. Ibu terstak sesuatu. Pasti gara-gara Nona Belle. Semua yang dia katakan sedang terjadi. Quémation bagi Yang Berani. Dan kehancuran bagi keluarganya. Kita harus bagaimana? Nangis nggak akan membantu. Ayo bawa ibu ke rumah sakit. Tahan ya, Bu. Ibu akan baik-baik saja. Tetaplah bersama ibu. Kita hampir sampai di rumah sakit. Well, ini nggak mungkin nyata, kan? Nenek baru saja meninggal. Dia nggak akan mati. Rumah sakit sudah dekat. Awas. Betty, bangun. Betty, bangun. Ibu. Apa yang terjadi? Jangan nakuti aku, tolong. Halo, saya butuh ambulans. Ada kecelakaan. Saya butuh bantuan. Ibu. Tahan ya, Bu. Bantuan sedang dalam perjalanan. Well. Sekarang ibu percaya padamu. Ini pasti karma. Pergi ke rumah keluarga Cork sekarang. Dan bawa Nona Belle kembali. Segera. Ibu Belle, kakek saya ada di ruangan sebelah. Dia benar-benar sakit. Tolong. Tidak usah terburu-buru. Selama aku di sini,
Perawatannya bisa ditunda. Siapkan bak mandi dulu. Baik. Silakan beristirahat dulu. Aku akan menyuruh Gary yang mengurusnya. Ok. Tunggu. Ibu Bell, ada yang bisa saya bantu? Bakar gaharu terbaik di dalam ruangan sebelum mandi. Serius? Membakar gaharu terbaik, yang harganya $880 per gram, hanya untuk mandi? Airnya harus diambil dari mata air glasial Bukit Tenos di bulan Juli. Mata air glasial Bukit Tenos saja sudah susah didapat, apalagi di bulan Juli. Bahkan Tuan Chor pun tidak memakainya untuk teh. Dan dia mau mandi dengannya? Semua pakaianku harus dijahit tangan menggunakan sutra kualitas terbaik. Bisa kamu urus? Dia bukan tamu VIP. Dia seperti bangsawan. Bahkan kepala keluarga Lane pun tidak semewah ini. Tuan Kork. Laikiken. Baik. Ibu Bell, saya segera mengurusnya. Bawa pergi. Baik. Nyonya Bell masih belum puas? Tuan Chor, Nyonya Bell menemukannya tidak dapat diterima. APA. Itu porselen kualitas terbaik, dan dia masih menolak? Dia benar-benar tidak bisa dipuaskan. Dia yang sulit itu satu hal. Tapi kapan dia akan mengobati Tuan Chor? Tuan Kork, haruskah kita mendesaknya untuk mengobatinya dulu? Tidak apa-apa. Aku percaya penilaian kakek. Pergi ke brankas dan bawakan dia set porcelain Andalanku. Baik. Tunggu. Tuan Kork, Anda sendiri tidak pernah menggunakan set itu. Bagaimana bisa memberikannya padanya? Selain itu, bukankah seseorang harus membuktikan nilainya sebelum diberi kehormatan seperti itu? Maaf. Aku melewati batas. Tuan Kork. Keluarga Terata. Akan segera tiba. Dipimpin oleh keluarga Todd. Keluarga-keluarga ini memegang setengah kekuatan di Jerton. Kenapa mereka berkumpul bersama? Kamu tahu kenapa mereka datang? Enggak. Ini serius. Ikut aku ke gerbang untuk menyambut mereka. 2 orang. Harus tinggal untuk menemani Nyonya Beo. Berusahalah semaksimal mungkin untuk memenuhi permintaannya. Ok, Tuan Kork. Kita hampir tidak berinteraksi dengan mereka. Kenapa tiba-tiba berkunjung? Apa mereka ke sini? Untuk Nyonya Bell? Masa sih? Kecuali mereka punya uang banyak, ngapain bawa pulang beban? Tuan Garner, Nyonya Bell menerima set porselennya. Tapi dia kurang suka dengan tehnya. Dia merepotkan banget. Ambil. Sisa Tee Premium Berusia Seabat Kita. Dan berikan padanya. Baik. Ada apa lagi? Nyonya Bell menerima tehnya. Tapi bilang itu kurang. Dan minta aku bawa lebih banyak. APA? Itu cukup untuknya sampai besok. Nyonya Bell bilang dia cuma minum seduhan kedua. Dia cerewet banget. Dia pikir dia siapa? Bangsawan? Baiklah. Aku akan urus dia sekarang. Jangan lupa. Yang dikatakan Bapak Chor. Apapun yang diminta Nina Bell, kita harus memberikannya. Dia datang. Minta ini itu, selalu mencari-cari kesalahan. Aku bisa minum teh premium itu 200 kali lebih. Tapi dia hanya mau seduhan kedua, tidak lebih. Bukankah ini terlalu pilih-pilih dan sok berkuasa? Lepaskan. John. Nina Bell. Kamu sudah mandi dan minum teh. Jadi, kapan kamu akan mengobati Bapak Tua Chor? Belum waktunya.
Jangan terburu-buru. Benar-benar belum waktunya? Atau kamu hanya tidak yakin? Mengobati pasien tidak boleh ditunda-tunda seperti ini. Berhenti bicara. Nina Bale, kami tidak mempertanyakan niatmu. Tapi tidak pantas menerima hadiah sebelum pekerjaan selesai. Kalau begitu, jangan datang padaku. Ja. Aku tidak pernah mini angka mengundangmu. Berarti menggunakan kayu gaharu terbaik untuk dupa. Glacial Bukit Tenos untuk mandi. Den T Premium Berusia Ratusan Tahun. Apalagi bahwa kamu akan bertindak seperti bangsawan. Karena kalian bahkan tidak bisa menangani ini, maka Zack harus mencari orang lain. Ibu Bale, kamu datang untuk mengobati Bapak tua Chord. Tapi pengobatan belum dimulai, dan kamu sudah menikmati yang terbaik dari kami. Pergi sekarang tidak benar, kan? Kamu ada benarnya. Apakah tadi dia memegang sesuatu? Ini dari mana asalnya? John, Gary Susapaya membawanya ke sini. Kalau dia pergi, bagaimana kita menjelaskannya pada Bapak Chord? Seolah-olah dia benar-benar akan pergi. Kamu dan aku saling berhutang budi. Tidak ada lagi sekarang. Ibu Bale, menurutmu, sebatang dupa cukup untuk melunasi? Dia tidak bermaksud kasar. Kami tidak peduli dengan semua hal materi ini. Hanya saja Bapak Chord sedang dalam bahaya. Ibu Bale, bisakah kamu selamatkan dia dulu? Ikatan saya dengan keluargamu sudah putus. Bahkan permohonan yang sangat besar tidak akan memberimu pertemuan lagi denganku. Katakan pada Zack untuk mencari bantuan di tempat lain. Bilang ke Zack untuk cari bantuan di tempat lain. Nyonya Bale, aku. Dia kan baru saja pergi? Dia di mana? John, kamu benar-benar impulsif tadi. Aku yang impulsif? Kalau dia yang cari masalah gimana? Biarkan Tuan Cork yang urus itu. Sekarang Nyonya Bale sudah pergi dengan marah. Gimana kita jelasin ke Tuan Chord? Silakan masuk. Kakekku lagi nggak enak badan belakangan ini, dan enggak bisa ketemu kalian. Semoga kalian enggak kecewa. Silakan duduk. Gak apa-apa. Kami nggak akan lama-lama. Kami cuma datang setelah dengar Tuan Chord sedang nggak sehat. Kami mungkin bisa ketemu Nyonya Bale dan mengalihkan perhatiannya dari kalian. Jangan senyum-senyum. Apa? Kita enggak boleh kasih to mereka. Kalau kita kesini buat mengalihkan Nyonya Bale. Tuan-tuan, tadinya aku mau tolak kalian. TAPI. Tuan Cork. Kenapa kamu di sini? Bukannya kamu tadi sama Nyonya Bale? Nyonya Bale sudah pergi. Dia pergi? Apa yang terjadi? Dia sangat pilih-pilih soal tehnya, sampai minta Golden Brew berusia ratusan tahun. Aku nggak tahan, jadi aku tegur dia. Dia suruh kita cari orang lain, lalu dia pergi begitu saja. Pak Cork, John cuma khawatir sama kakeknya. Dia mau Nona Bale segera menangani kakeknya. Tapi dia tiba-tiba... Veroninya kau. Tenang, Pak Cork. Kami bukan sedang mencari-cari kesalahan Nona Bale. Dia benar-benar keterlaluan. Setelah memakai banyak barang bagus kami, dia kumakasi sebatang dupa. Dan bilang urusannya dengan kita sudah selesai. Kamu. Ini. Sebatang dupa? Aku nggak yakin. Tapi karena ini dari Nona Bale, pasti ini istimewa. Kalian bodoh. Walaupun mereka bisa bawa Nona Bale datang, mereka nggak bisa buat dia bertahan. Tapi itu bagus. Kalau dia bertahan, kita nggak akan punya kesempatan.
Kita harus cari cara untuk mendapatkan dupa yang dia tinggalkan itu. Ya. Jadi Nona Bale meninggalkan dupa, bilang urusannya dengan kita sudah selesai. Dan suruh kita cari orang lain. Betul. Dasar kalian sampah. Ngapain gue mau tongkat itu? Dia harus ada di sini. Kakek secara khusus minta dia yang merawatnya, tapi kalian berdua yang bodoh ini berhasil mengusirnya, padahal dia sudah sampai sini. Bapak Chor, karena Nona Bale sudah pergi. Menyalakan dia tidak akan membantu. Mari kita fokus memperbaiki kerusakannya. Bapak Todd, maksud Bapak apa? Sejujurnya, dupa ini persis seperti yang pertama kali saya nyalakan saat ayah saya meninggal. Zack, bagaimana kalau kamu jual saja padaku? Saya memang rindu ayah saya. Kamu mau membelinya? Ini cuma dupa biasa. Kenapa dia sangat menginginkannya? Saya bersedia membayar 10 juta yuan. 10 juta untuk sebatang dupa. Yang bahkan tidak seharga $1? Bapak Chor, mungkin serahkan saja padanya. Mereka tiba-tiba muncul di sini, enggan menjelaskan alasan kedatangan mereka. Dan sekarang, mereka malah mengincar dupa yang ditinggalkan Nona Bale. Ada yang tidak beres. Maaf, Bapak Todd, tapi dupa ini 30 juta. $50 juta. Dan kesepakatan properti senilai 500 juta. Zack, Coba kamu berada di posisiku. Aku tidak bisa lagi. Oke. 58 juta dan kesepakatan properti senilai 500 juta. Itu lebih dari cukup untuk membeli satu pun gaharu terbaik, apalagi satu batang dupa kecil. Apa Tuan Todd sudah gila? Tapi, aku sudah menyerahkan tanah prime di pusat kota Southia itu padamu. Zack, itu cuma sebatang dupa. Kamu kan gak pelit-pelit amat ya? 50 juta. Kesepakatan $500 juta dan tanah prime di pusat kota Southia. Jujur saja, aku nggak ada alasan buat menolak. Makasih, Jack. Ada sesuatu yang harus kutangani. Aku duluan ya. Aku juga, nggak usah antar. Tuan Quark. Kok rasanya kita baru kehilangan sesuatu yang sangat penting? ITU Kuma Sabatang Dupa. Nggak ada apa-apanya dibanding yang Tuan Todd berikan. Lan, cepat. Kasih batangnya sekarang. Panjang banget, nggak boleh dimakan sendiri. Kamu kan punya banyak anak. Kehilangan beberapa nggak masalah, kan? Apa-apaan sih? Aduh, yang benar. Bersedekahlah. Biarkan aku yang coba dulu. Aku akan gandakan tawaranku yang gawal. Ganda? Beri saja tongkatnya padaku. Kenapa kamu yang dapat duluan? Kalau kamu gandakan tawarannya, aku akan melipat gandakannya. Camus, lent. Kita akan teman? Bisa tidak kamu berikan padaku? Tidak. Hei, berikan aku. Cukup. Berhenti bertengkar. Kalau begini terus, mungkin keluarga Chork akan menyesal. Kalian tahu ini untuk apa? Jangan mencurinya dariku. Aku tidak peduli untuk apa itu. Tapi selama itu peninggalan Nona Bale, aku ingin mendapat bagianku. Betul. Dia punya kemampuan luar biasa. Dia bahkan bisa menghidupkan orang mati. Apapanyang diaberikan pasti stimua. Aku ingin setidaknya segini banyaknya dupa itu. Baiklah, hentikan. Cukup. Masing-masing dapat 1/5. Baik. Perhatikan baik-baik. Beranti. HI. Tunggu. Jangan sentuh aku.
Pakai Pongari. Ide bagus. Tambahan, dong. Kamu akan dapat bagianmu. Aku tidak tahu untuk apa tongkat dupa ini. Tapi tidak apa-apa. Aku ingin punya apapun yang Lan punya. Nona Bale. Aku Will dari keluarga Ford. Maafkan kesalahan kami dan selamatkan kami. Wilford. Dia dari Valia? Sepertinya. Maafkan kesalahan kami di masa lalu dan selamatkan kami. Apa yang terjadi dengan keluarga Ford? Aku baru dapat kabar sebentar yang lalu. Mereka menabrak Gunung Es. Apa katamu? Setelah Nona Bale meninggalkan kediaman Ford, mereka dapat kabar dari tim konstruksi bahwa terowongan itu runtuh. Oke, paham. Ponto rue Keluarga Ford. Tunggu. Apa yang terjadi pada keluarga Ford? Keluarga Ford sedang dalam masalah besar. Apa yang terjadi? Nyonya Ford tersedak koin saat minum air, lalu mengalami kecelakaan mobil dalam perjalanan ke rumah sakit. Kondisinya kritis sekarang. Aku tidak menyangka. Nona Bale baru saja meninggalkan rumah mereka. Lalu ini terjadi. Dulu mereka di puncak. Tidak mungkin. Aku harus pergi sekarang. Cepat pergi ke Gunung Lin sekarang. Aku harus jadi yang pertama memenangkan hati Nona Bale. Ulangi apa yang dikatakan Nona Bale. Sebelum dia pergi. Dia bilang kita sudah beres sekarang. Kalau kita undang dia lagi, dia mungkin nggak akan datang. Meski kita memohon. Dia juga bilang ke kamu. Cari orang lain aja buat ngerjainnya. Tuan Cork. Nona Bale itu terlalu sombong. Gue nggak percaya dia satu-satunya di dunia ini yang bisa nyelamatin kakek. Minta kita memohon bantuannya? Itu keterlaluan banget. Tuan Cork. Kayaknya kita udahan aja. Tuan Cork. Will ada di sini. Will? Siapa itu? Dia dari keluarga Ford. Yang bikin Nona Bale kesel. Dia mau apa di sini? Dia mau minta maaf ke dia. Baru setengah jam yang lalu, keluarganya bangkrut. Bangkrut? Nggak cuma itu, tapi Nyonya Chor tersedak koin pas minum air. Terus kecelakaan mobil di jalan ke rumah sakit. Sekarang kondisinya kritis. Ini. Peter Lipas. Malapataka Datang. Dan sekarang keluarga Ford kena masalah. Semuanya benar. Dasar idiot. Ini semua salah kalian. Kalau ada apa-apa sama kakek, gue yang bakal bikin kalian bayar. Ayo pergi. Ya. Dua idiot ini ikut juga. Minta maaf yang benar ke Nona Bale. Will, Nyonya Bale di mana? Apakah kau berhasil membuatnya kembali? Coba katakan. Tidak. Dia tidak ada di kediaman keluarga Cork. Sayang. Kita semua tamat. Bagaimana ini bisa terjadi? Keluarga kita tadinya baik-baik saja, dan sekarang semuanya hancur. Ini semua salahku. Nyonya Bale pergi karena kekecilanku. Oh, ini semua salahku. Manggir, pasien dalam kondisi kritis, ke UGD, sekarang. Amy? Bukankah itu baju yang dia pakai? Apakah itu Ami? Apa yang terjadi padanya? Kamu kenal dia? Tabung gas di tempatnya meledak. Dia terbakar dan harus segera dilarikan ke UGD. Terbakar parah? Ami juga jadi korban. Jimat keberuntungannya,
Itu hancur tepat saat dia tidak menghormati Nyonya Belle. Seharusnya aku tahu. Jimat keberuntungan apa? Ibu. Waktu itu Ami mengira Nona Belle buta. Jadi dia mengenakan pakaian kematian ke Nona Belle di pesta itu. Apa? Dan saat itulah jimat keberuntungan Ami rusak. Sejak saat itu, dia selalu sial. Nona Belle, ibu selalu pakai pita ini. Mungkin sudah kotor. Biar saya lepas dan ganti yang baru untuk ibu. Amy. Ami, kamu baik-baik saja? Sakit. Aku kira ini semua cuma kebetulan. Tapi ternyata, ini karma. Ini akibat kita tidak menghormati Nona Belle. Ibu. Aku nggak mau mati. Kita harus gimana? Aku yang bicara. Oak. Kita sudah buat Kezala en Bezar. Sekarang kita dalam masalah serius. Kemampuan Nona Belle luar biasa. Hanya dia yang bisa bantu kita lewati. Semua masalah ini. Enggak. Utamakan Nona Belle di atas segalanya. Ini semua salahku. Ini semua gara-gara aku. Ini semua salahku. Sudah kubilang, tapi kamu nggak dengar. Kamu kena masalah ini karena dirimu sendiri. Jangan salahin orang lain. Aku terlalu dangkal. Cuma mikirin untung sesaat. Ini semua salahku. Aku terlalu gengsi buat minta maaf ke Nona Belle. Ini semua salahku. Aku gagal menghormati. Permintaan terakhir Jim. Semua ini tanggung jawabku. Ini semua salahku. Ini salahku. Nggak mungkin. Kita nggak bisa diam aja kayak sasaran empuk. Ayo, siapkan mobil. Aku akan seret tubuhku yang lumpuh ke sana sendiri dan minta maaf ke Nona Belle. Cepetan. Kenapa di usia Anda yang sudah sepuh, Anda masih melayani saya? Usia Seya Baru 81. Justru usia yang ideal untuk membentuk otot. Lagipula. Melayani Anda adalah kehormatan yang hanya bisa dibayangkan banyak orang. Saya menghargainya. Apakah itu pujian? Ambil ini. Terima kasih, Nona Belle. Apa isinya? Ya? Ambergris. Akhir hidup Anda sudah dekat. Nyalakan ini. Dan Anda akan hidup 2 tahun lagi. Terima kasih banyak, Nona Belle. Saya sangat berterima kasih. Ini benar-benar ambergris. Ini harta langka yang katanya bisa memperpanjang umur dan menyembuhkan segala penyakit. Beberapa tahun lalu, saya sakit parah. Hari-hari saya sudah dihitung. Tapi berkat seorang teman lama yang memberi saya sepotong kecil ambergris, saya bisa bertahan sampai sekarang. Steven, apa kamu sudah merasa lebih baik? Kamu di sini. Ini sebatang penuh. Saya dapat harta karun. Mereka pasti akan sangat iri saat saya bawa ini kembali ke Griffon. Nona Belle. Sepertinya kita kedatangan tamu. Haruskah aku siapkan teh berusia 3 abad? Itu Yebebrewu yang kukumpulkan beberapa hari lalu. Jangan repot-repot. Nona Belle. Saya Lantot dari Jerton. 3 bulan lalu, anak saya sakit parah. Keadaannya kritis. Saya dengar kekuatanmu luar biasa. Dan saya dengan rendah hati memohon untuk keluar dan selamatkan anak saya. Tuan Quark. Kami adalah keluarga teratas di Southia. Kalau sampai tersiar kabar kami memohon bantuan Nona Belle. Bukankah itu akan merusak reputasi kami? Bagaimana kalau begini? Aku akan minta maaf.
dan dia seharusnya terima saja. Reputasi kami sudah hancur saat kalian tidak menghormati Nona Beo. Tuan Cork. Nona Bale mungkin kuat, tapi kami juga keluarga terpandang. Calo. Kalau orang-orang tahu betapa putus asanya kami, itu akan membuat kami terlihat buruk. Ja, Tuan Cork. Demi reputasi kita. Kenapa aku tidak? Kami di sini untuk memohon bantuanmu, Nona Bale. Tolong selamatkan keluarga kami. Siapa itu? Tuan Cork. Suara itu terdengar familiar. Tuan Cork. Bukannya mereka yang kemarin datang ke tempat kita? Mereka mau apa di sini? Den mereka semua belutut. Mereka adalah kepala keluarga teratas di Jerton. Tuan Cork. Ada apa dengan mereka? Kakekku sedang tidak enak badan. Dia benar-benar tidak bisa menerima tamu sekarang. Maaf. Jangan khawatir. Kami tidak akan lama. Kami dengan Tuan Cork sakit, jadi kami ingin mampir. Itu sebabnya mereka tiba-tiba muncul. Mereka bukan di sini untuk kakek. Mereka hanya ingin bertemu Nona Beo. Mereka hanya datang karena Nona Bale. Sepertinya dia berada di level yang berbeda. Kita juga harus memohon bantuannya. Kita tidak boleh biarkan mereka duluan. Ya. Nona Bale. Keluarga Cork di sini untuk memohon maaf. Kamu baru saja mengusir Nona Bale kemarin. Mengapa kamu mau mempermalukan diri lagi? Kamu juga sama. Tak kusangka kamu hanya datang ke tempat kami untuk Nona Beo. Memalukan sekali. Bu. Kita hampir sampai. Kita akan setuju dengan syarat APA panjang dia tetapkan. Aku tahu. Asalkan dia mau membantu kita, aku bahkan akan berlutut untuk memohon. Atau melakukan apapun yang aku bisa untuk memohon maaf. Cedera dan harga diriku tidak penting lagi. Aku juga bisa melakukan hal yang sama. Aku senang kalian berdua mengerti. Siapa mereka? Aku yang tidak tahu malu? Kalianlah yang tidak tahu malu. Pertama, kalian mengusir Nona Bale, dan sekarang kalian kembali ke pintunya untuk meminta maaf. Kalian membuatku terlihat jinak. Kamu tidak menyebutkan apapun tentang Nona Bale di tempatku. Tapi begitu kamu pergi, kamu langsung buru-buru ke Gunung Lind. Kalau begitu, salahkan kebodohan dan kebodohanmu sendiri. Kalianlah yang tidak tahu malu yang menghalangiku. Nona Bale adalah wanita yang berbudi luhur. Dia tidak akan pernah membantu kalian. Pergi sekarang. Nona Bale itu orang suci. Dia tidak akan pernah menutup mata pada orang yang membutuhkan. Kalian seharusnya pergi. Ayo. ITU Zach. Pueris keluarga Cork. Dia adalah kepala keluarga teratas di Jerton. Cuma satu kata dari dia. Cukup untuk mengguncang Southia. Kenapa dia di sini? Mereka semua di sini untuk Nyonya Bale. Aku tidak percaya dia sehebat ini. Kupikir teman-temanku yang datang. Tapi ternyata itu trio tak tahu malu. Ada apa? Mencari bantuan Nyonya Bale. Setelah karma menimpa keluargamu? Betapa tak tahu malunya. Nyonya Bale, Kami benar-benar minta maaf. kami di sini untuk memohon pengampunan. Nyonya Bale, tolong. Tuan Cork, itu, pintunya terbuka sendiri. Hidup dan mati diatur oleh takdir. Aku tidak berniat mencampuri urusanmu. Kalian semua silakan pergi.
Nyonya Bale, Kami sudah menerima hukuman yang kami pantas. tolong selamatkan keluarga kami. Tolong, aku mohon padamu. Nasib keluargamu bukan urusanku. Pergi. Nyonya Bale. Aku benar-benar minta maaf. Aku akan minta maaf. Kau pemaafkan? Jadi tolong. Kau tidak menyesal. Kau cuma takut mati. Pergi sana. Kokuma Mangangu pendant Gagnonia Bal. Siapa kau? Tuan Lane. Dari salah satu keluarga bangsawan Griffon. Apa yang dia lakukan di sini? Itu pasti Tuan Lan. Aku tidak mampu. Sekarang, aku cuma pelayan Nyonya Bale. Pilihan? Tapi ko lebih bas, Nyonya Ford. Kau benar-benar memaksa Nyonya Bale. Un tuc membri ormadi pestaco. Kau seorang Lane dari Griffon? Dan kau malah jadi pelayannya? Sebuah kehormatan bagiku untuk melayaninya. Keluarga Fo cuma kumpulan orang bodoh. Aku tak percaya kau menyanyiakan jasa dan nyawa Jim. Menyanyiakan nyawa Jim? Maksudmu apa? Setahun yang lalu, Jim mengorbankan dirinya agar Nyonya Bale membantu keluargamu melewati krisis. Tak usah soal kamu tak menghargai usahanya. Tapi beraninya kau menghinanya. Kau sungguh tak termaafkan. Tak masuk akal. Pergi sana. Pantas saja Jim meninggal. Sekarang aku Maafkan aku. Jim. Aku sangat menyesal. Aku pantas mati. Aku tak mendengarkanmu. Aku menghancurkan keluarga kita. Semua ini salahku. Pantas saja sebelum ayah meninggal. Dia bilang padaku untuk mengutamakan Nyonya Bale. Sekarang aku mengerti. Kedamaian yang kita rasakan setahun ini dibayar dengan nyawa ayahku. Kalau sudah paham. Pergilah. Kita yang undang masalah ini. Kita pantas menerimanya. Bu. Ayo kita pergi. Aku bodoh sekali. Sialan. Bagaimana bisa aku? Harga untuk mendapat bantuan Nyonya Bale jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Sangat besar hingga Jim harus menukarnya dengan nyawanya. Aku tak mau seperti itu. Untuk kalian yang lain, pergi. Nyonya Bale lebih suka menyendiri. Karena dia sudah menyuruh kalian pergi. Dia tak akan membantu kalian. Aku, Zack, bersedia melayani Nyonya Bale seumur hidupku. Tolong selamatkan kakekku. Pak Chor, sedang apa? Ayo bangun. Aku sudah bulat tekad. Minker. Tolong, aku mohon, Ibu Bale. Dazar Curant Ajar. Berani-beraninya mencuri pekerjaanku? Ibu Bale, jangan setuju. Masuk. Ibu Bale. Jangan buru-buru. Tidak sembarang orang layak melayaniku. Permisi, Ibu Bale.
Si penjilat itu. Dia mencuri pekerjaanku. Ah, dasar anak-anak kurang ajar ini. Mereka semua ingin merebut Ibu Bale dariku. Ibu Bale, tunggu sebentar. Kita memang tidak pantas melayaninya. Lihat betapa lihainya dia. Generasi muda semakin hebat, ya? Kamu lulus tes. Ayo pergi. Aku akan periksa kakekmu. Terima kasih, Bu Bale. Pak Chork benar-benar serius. Kita tidak akan pernah bisa seperti itu. Kamu pikir itu saja sudah cukup untuk membiarkanmu melayani Bu Bale? Mimpi kali. Sekarang keluarga Chork punya Bu Bale di pihak mereka. Mereka mungkin akan sukses. YK. Tapi setelah semua yang kita lakukan, setidaknya kita dapat sesuatu darinya. Dupaini. Dari mana kamu dapat ini? Bu Bale memberikannya kepada keluarga Chork. Pak Chork tidak punya selera, jadi aku membelinya darinya. Jual ini padaku. Ini sekarang jadi pusaka keluarga. Aku tidak akan menjualnya. Pak Lane, Anda bersemangat. Anda sebenarnya tahu ini untuk apa? Ini adalah ambergris. Permata langka yang bisa memperpanjang umur dan menyembuhkan segala macam penyakit. Itu saja kamu tidak tahu? Kalau begitu, jual ini padaku. Menyembuhkan semua penyakit? Memperpanjang umur? Paklan. Selama 3 generasi, tidak ada anak kami yang hidup melewati usia 1 tahun. Apakah ini akan membiarkan cucu-cucuku tumbuh besar? Kamu meremehkan kemampuan Bu Bale. Dupa ini bisa mematahkan kutukan yang menghantui keluargamu selama 3 generasi. Serius? Terimakazi Sudamambrit Auseya, Tuanlan. Cucuku sekarang sudah aman. Terima kasih. Terimakazi, Tuanlan. Anakku sekarang punya harapan. Apayang Kamu Tunggu, Pulandan Nyala Kansekaran. Oke. Tunggu aku. Ya ampun. Aku terlalu ceroboh. Kenapa aku memberitahu mereka cara menggunakannya? Aku tidak bisa mendapatkannya lagi. Apa ini? Ambergris? Apa ini benar-benar manjur? Kamu yakin ini bisa membangunkannya? Itu yang dikatakan Tuanlan padaku. Begitu aku menyalakannya, ini bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Cepat sembuh. Ya. Bocah tak tahu malu dari keluarga Chork itu sudah dekat dengan Nona Bale. Di keluarga kita. Hanya kamu yang masih muda dan lajang. Penampilanmu juga lumayan. Kamu harus membanggakan kita. Ayah. Ibu. Ben. Kamu akhirnya sadar. Kamu tidak sadarkan diri selama berhari-hari. Saya sangat khawatir.
Suda. Ben, waktu kita hampir habis. Yang lain sudah bergerak duluan. Banguin dan berpakaian. Sekarang pergilah melayani Nona Belle. Ayah, maksudmu apa? Aku. Sebagai pelayan? Ya, tepat sekali. Anak laki-laki dari keluarga Chor itu sudah dekat dengan Nona Belle. Tidak lama lagi keluarga mereka akan berada di puncak. Kita mungkin tidak bisa menyaingi mereka. Tapi kita harus mengalahkan yang lain lebih dulu. Cepat, berdiri. Ibu, ada APA? Aku juga tidak tahu. Apa yang kau tunggu? Pergi. Nona Belle menyuruh kami memakai benang ini. Untuk apa ini? Itu bukan urusan kita. Karena Tuan Chor telah berjanji setia kepada Nona Belle. Dia tidak akan menyakiti kita. Berlutu. Nona Belle. Tolong ubah nasib tua Tuan Chor. Nasib James sudah ditentukan. Hanya Karabat Saudara yang bisa menukar nyawanya untuk menyelamatkan dia. Apakah kalian semua siap untuk membayar harganya bersama Zack? Ya, kami siap. Kami akan lakukan apa-apaan. Benang ini akan melindungi kalian untuk 1 malam. Tapi kalian tidak boleh melepasnya. Kalian akan terluka jika melakukannya. Atau lebih buruk, mati. Mengerti? Oke, paham. Setelah malam ini, aku akan mulai merawat James. Kamu boleh pergi sekarang. Ya. Bu Bale, apa aku harus mengorbankan nyawaku untuk menyelamatkan kakekku? Sekarang kamu sudah bersamaku. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Bu Bale, ini. Pakai ini. Jangan dilepas. Setelah pukul 8 malam ini, tetap di kamarmu. Jangan keluar. Oak. Setelah pukul 8 malam ini, tetap di kamarmu. Jangan keluar. Bu Belle bilang jangan buka pintu malam ini. Apa yang terjadi? Pak Kork. Salah satu dari mereka tidak mendengarkan peringatan Bu Belle dan melepas benangnya saat mandi. Kurang dari 1 menit kemudian, pipa air panasnya meledak. Parah? Luka bakar di wajahnya parah. Tapi nyawanya tidak dalam bahaya. Tapi kemungkinan matanya akan buta. Oak, kamu boleh pergi. Baik. Aku jelas-jelas mengunci pintunya. Kenapa sekarang terbuka? Apa itu? Itu dari kamar mandi.
Di sini. Ya ampun. Ibu Belle? Apa kamu baru saja muncul tiba-tiba di depanku? Aku tidak bisa bergerak. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Tadi kamu tiba-tiba muncul di depanku. Kekuatan khusus. Inikah yang kakek maksud? Kamu tidak sedang bermimpi. Sekarang kamu sudah bersamaku. Kamu akan terbiasa. Apa yang terjadi, Ibu Belle? Berikan itu padaku. Oak. Ibu Belle, ruangan ini tadi terasa aneh. Kenapa dia layu? Tadi masih baik-baik saja. Dia mati untukmu. Mati untukku? Bagaimana mungkin? Untuk mengubah takdir kakekmu, seseorang harus dikorbankan. Kalau argamu juga terlibat. Dia mati untukmu. Melawan takdir. Tapi itu harus dilakukan. Melawan takdir. Tapi itu harus dilakukan? Asalkan harganya dibayar. Best. Kita bisa mulai menyelamatkan kakekmu. Baiklah. Kek. Sebenarnya siapa Ibu Belle itu? Bagaimana dia punya kekuatan untuk melawan takdir itu sendiri? Tadi malam benar-benar menakutkan. Angin terus membuka jendelaku. Aku hampir jatuh cuma berjalan turun tangga. Intinya, aku paling sial. Paman Tony di mana? Apa sesuatu terjadi padanya? Dia melepas benangnya kemarin dan keparahan terbakar saat mandi. Dia tidak bisa melihat lagi. Apa ini? Masih ada lagi. Ketika aku bangun pagi ini, warnanya sudah berubah. Apakah kalian semua siap untuk membayar harganya bersama Zack? Ya, kami siap. Kami akan lakukan apa-apaan. Benang ini akan melindungimu untuk 1 malam. Tapi jangan dilepas. Kamu akan terluka jika melakukannya. Atau lebih buruk, mati. Mengerti? Mungkinkah ini harga yang disebut Nona Belle? Saat benangnya berubah merah. Artinya dia menahan pukulan untuk kita. Paman Tony melepas miliknya. Jadi dia tidak punya perlindungan. Itu sebabnya, Tuan Cork, tadi malam, kami... Aku hampir mati di kamarku. Ha? Tadi malam, bak mandi itu terisi sendiri. Dan ada kabel listrik yang menyala di lantai. Apa? Kalau air di bak mandi itu tumpah, kamu sudah... Tepat sekali. Aku tersandung tanpa alasan. Saat memadamkan keran. Dan kepalaku hampir terbentur bak mandi. Kupikir aku sudah tamat. TAPI. Nona Belle muncul dan menyelamatkanku. Kejadian yang aneh sekali. Mungkin seperti yang dikatakan Tuan Courtois, bahwa Nona Belle memiliki kekuatan khusus. Atau dia bisa menghidupkan orang mati? Kekuatan Nona Belle di luar bayangan kita. Aku ingin semua anggota keluarga Chor. Minatnya. Tidak boleh ada kesalahan lagi. Mengerti. Sudah siap semuanya? Nona Belle. Sudah siap. Lihat. Energi gelap sedang keluar dari tubuh Pak Courtois. Wah. Ya ampun. Bukankah itu dupa yang Ibu Belle berikan kepada kita tadi?
Apa aku berhalusinasi? Dia tiba-tiba muncul. John. Aku ingat sekarang. Dupa ini. Pada akhirnya dibeli oleh keluarga Todd. Tunggu. Keluarga Todd datang untuk Ibu Belle. Apa kita salah menjual dupanya? Kenapa cuacanya berubah? Aku di sini. Jangan khawatir. J. John. Lihat wajah Pak Chor Eser. Dedupa itu sebenarnya apa? Zial. Seharusnya aku tidak menjualnya ke keluarga Todd. Saat keluarga Todd berkunjung terakhir kali, mereka bersikeras membeli dupanya, bahkan menawarkan kita kontrak $500 juta. Dan sebedang tanah di pusat Suthia. Semua omongan tentang meringankan kerinduan seorang ayah itu palsu. Cari tahu fungsi dupa ini. Ya, Pak. Bubale. Kiwakannya. Ambil secangkir teh. Baik. Aku mempersembahkan teh dengan penuh hormat. Semoga langit mengenujurkan jalan kehidupan. Dan semoga seluruh ciptaan membuka jalan di depan. Jalan dari langit, dan jalan oleh seluruh ciptaan. Inilah orang yang disuruh kakek. Untuk kusembah sebelum dia pingsan. Ini sangat menakutkan, sangat mengerikan. John. Kamu lihat itu? Bu Bill meminta langit untuk memberinya jalan. Saat dia menuangkan teh, cuacanya berubah. Tentu saja aku lihat, aku kan gak buta. Sekarang, aku akhirnya mengerti. Mengapa bahkan Tuan Lane tua dari Griffon menjadi pelayannya? Keluarga kita akan melesat lebih tinggi lagi. James, kau boleh bangun. Kakek. Kakek. James. Kau benar-benar kurang ajar. Izinkan saya mengucapkan terima kasih. Karena telah menyelamatkan saya, Nona Belle. Kakek kau. Berlutu. Tinduc. Nonabal. Saya tidak bermaksud mengganggu Anda. Ini adalah sebuah kecelakaan. Cucu saya masih muda, dan keluarga lain sedang menunggu kesempatan. Jika saya meninggalkannya begitu saja, dia tidak akan punya siapa-siapa untuk diandalkan. Jadi, kau ingin aku menjadi penopangnya? Meski harapannya tipis. Camille Keluarga Corque Bersedia. Melakukan apapun untuk kesempatan ini. Berani sekali kau. Ini semua ide saya. Saya bertindak gegabah. Saya tahu Anda menyepi dari dunia. Tapi saya tetap mengganggu Anda. Karena keegoisan saya. Tolong hukum saya. Nonabal. Berlututlah di sini semalaman. Dan tenangkan pikiranmu. Aku akan menerima. Kyukemu. Tapi apakah dukunganku sementara? Atau seumur hidup? Akan tergantung pada dirinya sendiri. Terima kasih, Nona Belle. Kakek. Biarcan Acu. Ibu Belle. Bersedia Melin d'un Jikita. Hanya untuk itu saja.
Aku bisa berlutut seumur hidup, apalagi 1 malam. Zack. Kamu sudah dewasa. Kekek. Kamu hanya meninggalkan 1 kalimat sebelum pingsan. Kamu bilang Ibu Bell itu kuat dan bisa menghidupkan orang mati. Siapa sebenarnya dia? Dan bagaimana kamu tahu tentang keberadaannya? Nah, itu cerita panjang. Itu dimulai setahun yang lalu. Ada kabar angin di kalangan atas bahwa di bawah sisi barat Valia ada tambang emas tersembunyi. Aku ingin menawarinya. Lanjutkan. Apa? Kembali. Tapi seorang teman di Griffon memberitahuku bahwa keluarga Lane. Mais les Pascans Tanaitu. Keluarga Lan punya orang tua yang memberitahu mereka. Bahwa tanah itu tidak boleh disentuh. Itu akan membawa bencana jika ada yang dilakukan padanya. Benar saja. Setelah keluarga Ford memenangkan tender untuk tanah itu, mereka menghadapi kemalangan dan bencana. Keadaan hanya membaik setelah mereka mendapatkan Ibu Bell. Un tuc pinda bersama mereka. Keluarga Lane? Bukankah Tuan Lane yang tua? Pelayan Ibu Bell? Apa? Tuan Lan yang tua. Adalah pelayan Nona Bell? Ya. Waktu aku pergi ke Gunung Lind untuk Nona Bell, aku dengar Tua Lane bilang, aku sudah tidak mampu. Sekarang, aku cuma pelayan Nona Bell. Keluarga Lane. Mungkinkah orang tua di belakang mereka itu? Zack. Pergi ke ruang belajar dan ambil foto di laci aku. Oak. Kalau dilihat dari usianya, orang kuat itu seharusnya mendekati 60 tahun. Tapi Nona Bell baru berusia awal 20 ans. Tidak, itu tidak mungkin. Orang yang sedang berlutut, kelihatannya seperti Tuan Lane tua sekitar 40 tahun yang lalu. Yang di sampingnya kelihatan familiar. Kekek. Menurutmu, dia mirip? Ya, sangat mirip. Aku dapat foto ini secara tidak sengaja 30 tahun yang lalu. Wanita ini adalah orang kuat yang membantu keluarga Lane menjadi sangat terpandang. Jadi, orang kuat ini sebenarnya Nona Bell. Apa? Bagaimana mungkin? Dia sudah puluhan tahun, tapi penampilannya sama sekali tidak berubah. Saya persembahkan teh dengan sigmat. Semoga langit membukakan jalan kehidupan. Dan semua siptan merintis jalan ke depan. Dia makin 1000 kali lebih menyeramkan dari yang kubayangkan. Aku ingat puluhan tahun lalu, keluarga Lanes hanya keluarga kecil di Griffon. Tapi suatu hari, mereka tiba-tiba menjadi keluarga paling terhormat di sana. Tepat. Segala sesuatu yang dimiliki Lanes sekarang adalah berkat orang yang sangat kuat ini. Zack. Sejauh apa keluarga Chork bisa melangkah dari sini? Sekarang tergantung padamu. Baik, kakek. Lihat siapa ini, Tuan Todd. Yang menghabiskan banyak uang untuk vas antik. Dan hampir mati karena sakit setelah pulang ke rumah. Aku masih lebih baik darimu. Semua orang di sini tahu bahwa keluarga Stone bahkan tidak berkencan karena mereka tahu keturunan mereka tidak bisa hidup lama. Kalian kesini juga untuk menjadi pelayan Nona Bell? Aku hanya kesini untuk sekadar formalitas. Kalian bisa jadi pelayan jika mau.
Benarkah ini? Dupa, yang Ibu Bell tinggalkan untuk keluarga Chork, bernama Ambergris, konon bisa memperpanjang umur penggunanya, dan menyembuhkan segala penyakit? Ya. Keluarga Todd menghabiskan banyak uang untuk membeli ambergris, demi menyelamatkan Ben Todd. Selain itu, aku juga tahu, kalau keluarga Lane membeli ambergris, tak peduli harganya. Bapak Chork, saya punya informasi tentang dupa itu. Dupa apa? Apa? Dengan status Ibu Bell, apa hak orang sepertimu untuk menyinggungnya? Pergilah ke kapel untuk menerima hukuman. Baik. Pergilah. Ada apa dengan dupa itu? Dupa yang Ibu Bell tinggalkan untuk kita, bernama Ambergris. Ambergris? Konon katanya, bisa memperpanjang umur, dan menyembuhkan penyakit aneh. Dulu. Ambergris là. Yang menyelamatkan nyawa Tuan Lantua. Cepat, tunjukkan padaku. Keluarga Todd menawarkan harga tinggi untuk membelinya. Apa? Camus. Kekek. Kekek. Pack to a cork. Pack. Kekek. Bangan. Kekek. Ambergris itu adalah harta karun, yang bahkan keluarga Lane tidak bisa dapatkan. Camus. Bagaimana bisa kamu menjualnya? Pack tu as cork. Pack cork. Kita punya tamu penting. 5 pewaris dari keluarga paling terpandang. Digerton. Bahkan pewaris Todd? Wah. Kalau si brengsek Todd tidak mengembalikan dupa itu, dia tidak akan pergi dari sini. Zack itu benar-benar bodoh. Dia adalah pewaris keluarga Chork, tapi dia mau jadi pelayan. Kakeknya sakit parah. Nona Bell tidak bisa menyelamatkannya. Nanti kalau kita ketemu dia, ayo kita bilang bahwa kami lebih baik lompat dari lantai 2 daripada jadi budaknya. Ya iyalah. Bagaimana mungkin orang dengan statusku menerima penghinaan seperti itu? Apa? Pack to a cork? Bagaimana mungkin Anda masih hidup? Hai, Camus. Bagaimana mungkin? Ayah tidak berbohong? Nyonya Bell benar-benar menyelamatkannya? Karena Nyonya Bell ada di sini bersama kami. Tidak diragukan lagi. Aku akan hidup panjang umur. Sedangkan kalian anak-anak nakal, cepat kembalikan ambergris yang kalian curi itu. Maksudmu, setengah batang yang ayahku bakar untuk keponakanku itu? Sudah dibakar? Jelaskan maksudmu. Ayahku terus mengatakan dupa itu akan menyelamatkan nyawa cucunya. Jadi dia menyalakannya. Kekek. Kakek bangun. Nyonya Bell, tolong selamatkan kakekku. Kekek. Itu cuma ambergris. Kenapa kalian panik karenanya? Nyonya Bell. Itu 1 batang utuh. Sekian panjangnya. Dulu, klan Lanes menyisir Griffon. Hanya untuk sebanyak ini. Hatiku sakit.
Aku tidak bermimpi, kan? Dia yang membuat itu muncul? Karena kalian begitu peduli dengan ambergris itu. Terimalah ini. Sebagai hadiahku karena aku telah menerima kalian. Cepat. Keluarga Cork. Berterima kasih atas dupanya, Nyonya Belle. Terima kasih atas dupanya, Nyonya Belle. Kami bersedia. Menjadi pelayan Nyonya, Nyonya Belle. Kabulkanlah permohonan kami.